Jangan ikutin passion sih, jangan ikutin tren sih, ikutin passion kita. Kalau misal kita menikah muda tapi emang kita bisa membagi waktu dan udah terencana, boleh. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ngomongin tentang masa depan, ini banyak anak muda yang biasanya galau nih masa depan. Aduh, saya harus ngapain, saya harus gimana, pengen denger dong tipsnya. Nah, mumpung ada Prilly, anak muda yang juga sudah sukses nih, pengen dong kasih tips-tips buat para anak muda lainnya. Tips aku tuh sebenarnya gampang, jangan ikutin tren. Karena belum tentu itu ngetren tapi itu benar dan sesuai dengan visi kita gitu. Misalnya, oh lagi ngetren jadi entrepreneur, tapi sebenarnya kamu visinya itu mau jadi politikus misalnya, terus akhirnya nyoba-nyoba usaha tapi sebenarnya nggak sesuai sama passion kita, akhirnya gagal gitu kan. Jadi atau enggak lagi ngetren nikah muda, akhirnya baru pacaran sebentar, udahlah nikah muda aja tuh banyak kok orang yang nikah muda akhirnya meninggalkan cita-cita, nggak fokus, jadinya nggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi sebenarnya jangan ikutin passion sih, jangan ikutin tren sih, ikutin passion kita. Kalau misal kita menikah muda tapi emang kita bisa membagi waktu dan udah terencana, boleh. Mau jadi entrepreneur walaupun cita-citanya mau jadi politikus tapi dijalanin sungguh-sungguh, boleh. Tapi jangan ikutin ngetren sekali-sekali aja. Tapi abis itu malah akhirnya tren itulah yang membuat kita gagal, tren itulah yang menjerumuskan kita gitu. Jadi nggak boleh hanya sekedar ikut-ikutan ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita kuasai. Karena kalau kita nggak kuasai itu jangan dijalankan, nanti nggak maksimal. Iya. Nah tadi sekarang ngomongin tentang nikah muda, kalau Prilly sendiri bakalan kepikiran gak sih akan nikah muda? Enggak. Justru aku juga udah terencana aku mau nikah umur 29. Oh iya? Kenapa 29? Karena 25 aku baru lulus S2. Aku mau masih ada waktu untuk diri aku sendiri untuk memanfaatkan ilmu yang aku dapat dari kuliah juga, mencoba hal-hal baru aku menikah. Karena menikah itu bukannya cuma menyatukan laki-laki dan perempuan di atap yang sama, tapi juga menyatukan visinya, menyatukan perspektif, menyatukan prinsip. Dan menikah itu juga harus punya investasi gimana nih untuk anak-anak kita ke depannya, kayak investasi 20 tahun lah. Nah, apakah aku siap untuk melakukan itu semua? Apalagi meninggalkan kenyamanan yang orang tua aku fasilitasi untuk hidup sendiri gitu bersama satu orang yang kita nggak tahu nih kayak gimana. Jadi enggak nikah muda untuk aku. Cuma orang kadang suka, nggak boleh ngomong kayak gitu kan. Iya, biasa kadang-kadang misalnya kayak dulu kalau pas lagi SMA, misalnya ada teman yang bilang, aduh saya nggak bakal nikah muda, malah dia duluan yang nikah duluan dibandingkan yang lain-lain. Iya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Terus, jangan, omongan tuh doa, nanti beneran kamu nikah tua loh, emang mau nikah tua. Dan sebenarnya jangan dijadikan itu ketakutan. Menikah itu kan bukannya target, kalau aku sih target menikah tuh bukan hanya untuk punya keturunan, tapi gimana membangun rumah tangga yang baik kan. Jadi karena nggak ditargetin, jadi umur berapapun sebenarnya bisa-bisa aja. Dan tadi di tengah-tengah udah ada hint-hint berikutnya nih, berarti S1 aja nggak cukup, bakal udah S2. Di bidang PR juga? Kayaknya akan di bidang PR juga atau international relation, karena aku juga tertarik dengan politik. Oke, wah udah. Ini membuktikan bahwa orang sukses itu hidupnya terencana, ya kan? Jadi mengalir boleh, tapi harus ada terencana supaya kita tahu post-postnya. Iya, supaya kita tahu apa yang mau kita lakuin. Dasarnya kan dari kerangka rencana yang kita udah bikin gitu. Betul, oke. Aduh, seneng banget. Ada banyak tipsnya, ada banyak. Jadi semoga nggak galau lagi dan semoga ini juga bisa menginspirasi kalian semua. Nah, kalau tadi Prilly kan suka banget nulis puisi. Nah, jadi kalau di The Meridiana Show kali ini kita pengen dengerin nih Love Letter for Indonesia ala Prilly Latuconsina. Aku sudah buat. Semalam aku bacain ya. Surat cintaku untuk Indonesia. Indonesiaku, sudah cukup kamu membeku dalam demokrasi yang tabu. Silamlah malam-malam yang cenderung kelam. Mari kita pilih pemimpin yang mencintaimu siang dan malam, yang bisa memberantas tikus-tikus nakal yang membuat kamu lebam. Indonesiaku, generasi muda kini bertarung dengan pelik, mengemukakan pendapat yang menggelitik. Aku harap mereka adalah kaum-kaum yang terdidik.
agar terang masa depan Indonesiaku yang putih, murni, dan apik. Itu dia. Apa sih yang Prilly nggak bisa? Jadi presenter bisa, kuliah juga bisa, berprestasi juga bisa, Alhamdulillah. bikin puisi juga bisa. Waduh. Ini pertama kalinya aku bikin puisi atau surat untuk Indonesia. Biasanya kan tentang cinta semua, ini tentang Iya. Indonesia. Tapi Sedikit. itu harapan kita semua Itu sih. harapan karena kita kan semua. tahun ini tahun yang penting karena Ya. akan ada pemilu, akan ada pemimpin yang nanti Betul. akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Yang jelas siapapun pemimpinnya, demokrasi bisa terus dijalankan, terus lebih baik lagi, generasi muda bisa terdidik untuk menjadi masa depan bangsa juga yang terang. Karena generasi muda sebenarnya kunci sih buat aku untuk Betul. menentukan nanti Indonesia mau seperti apa. Kan Betul. penerus kita. Penerus, betul. Dan kadang-kadang penerus itu justru jauh lebih susah karena tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Lebih banyak Iya, memerangi bangsa tantangannya sendiri. juga, Seperti betul. Bung Karno bilang, saya gampang memerangi penjajah, tapi nanti kalianlah yang susah karena memerangi bangsa sendiri. Gimana bisa menyatukan bangsa ini di visi yang sama, tapi tetap juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Setuju. Ini harusnya jadi Menteri Pendidikan nih kayaknya. Itu salah satu cita-cita aku. Oh iya. Kalau Menteri Pendidikan, Menteri Pemberdayaan Wanita gitu ya. Salah satu cita-cita aku kayaknya kalau aku udah nggak di bidang entertainment lagi, aku akan ingin menjadi Menteri Pendidikan atau apapun itu, yang penting bermanfaat untuk negara kita sih, Indonesia, karena aku rasa nasionalismenya tinggi. Dan kerasa sih, maksudnya lewat apapun juga yang kamu lakukan sekarang pun, walaupun mungkin belum di dunia politik, tapi at least itu sudah kontribusi Iya, positif. apapun yang aku kan. lakukan itu untuk Indonesia sih, untuk membuat Indonesia bangga. Yes, dan itu kenapa aku balik ke Indonesia juga setelah 16 tahun di Singapura. Oke, nah ini terakhir nih. Nah terakhir ini menarik kalau tadi karena Prilly sudah buat puisi. Nah jadi kita ada yang segmen baru. Segmennya adalah Kata Mary. Nah jadi Oke. Kata Mary ini adalah jadi kalau ada sebuah video di mana videonya ini nanti ada kumpulan dari quotes-quotes Mary Riana yang akan diputar secara random, acak dan dengan cepat. Nah, jadi yang kamu harus lakukan simple, kamu cuma tinggal play, terus nanti di print screen aja. Nah, nanti habis dari situ bisa lihat apa quotes yang aku didapat dapat. ya, Oke. apa kata Mary. Aku udah punya videonya. Yes. Oke, jadi tinggal. Nah, dan kata-katanya adalah Kata-katanya adalah, cantik itu bukan dari parasnya, melainkan dari kerendahan hatinya dan bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Ini yang kita udah omongin dari tadi, pas banget. Jadi kalau kita percaya law of attraction ya, jadi di setiap message ini, karena kalau kita memikirkan frekuensi semua, nah itu this is the message for you and it's absolutely right. Jadi memang setuju banget dan that's you. Bahwa cantik itu bukan hanya dari parasnya, melainkan dari kerendahan hatinya dan bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Iya. Dan ini juga bisa buat semua teman-teman bahwa cantik itu bukan ukuran gitu. Jadi stop body shaming, stop mengukur prestasi orang itu dari bagaimana dia terlihatnya, tapi apa yang dia udah lakukan untuk orang lain dan negara. Menurut aku. Iya, and that's my message, that's my quote for you. Yeah, thank you. Terima kasih sudah selalu menjadi public figure yang rendah hati, Ya ampun, yang terima selalu kasih. yang selalu dekat dengan para followersnya, para fans-fansnya juga, dan selalu menunjukkan bahwa ya tidak berbeda, kita harus memperlakukan orang Iya, sama. hanya beda profesi tapi pastinya semuanya sama. Yes, thank you so much. Thank you so Seneng much, banget. Kak. Aku juga seneng banget. Sama-sama, dan buat kamu semua yang pengen nonton, jangan lupa nonton video-video berikutnya di channel Mary Riana. Jangan lupa subscribe ke channel Mary Riana, klik tombol di sini. Oke, dan pengen follow Instagramnya Prilly juga. Ya, jangan lupa follow Prilatuconsina 96 dan di like ya video ini. Yes, thank you, dan jangan lupa juga untuk nonton film-filmnya Prilly. Oh iya. Dan mampir juga ke Nona Juna. Iya, kalau mau makan pedes-pedes bisa. Dan baca bukunya banyak ya. Pokoknya nikmati Pokoknya semua banyak. karya-karyanya, Pak. Karena semua karya yang dibuat oleh Prilly itu dibuat dari cinta, dan sesuatu yang dibuat dari cinta itu pasti hasilnya luar biasa. Thank you sekali lagi buat Prilly. Sama-sama, Kak. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.